Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azalia dari kelas 1D PAI. Saya di sini akan menyampaikan rangkuman mata kuliah akidah materi 1 sampai 12 untuk menjadi tugas UAS. Yang pertama, materi pertama itu akidah dan prinsip dasar Islam. Akidah menurut bahasa al-aqdu berarti ikatan, at-tawfiqu berarti kepercayaan atau keyakinan, al-ihkamu berarti mengokohkan, ar-rabtu biquwah berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, juga mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang telah menjadi ijma. Rukun syahadat yaitu la ilaha illallah, penafian atau peniadaan. La ilaha meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesibukan, illallah menetapkan bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat syahadat. Yang pertama, ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah seandainya mengucap. Yang kedua, yakin, maksudnya orang yang mengikrarnya harus meyakini kandungan syahadat. Jika ia meragukannya, maka ia sama dengan orang munafik. Yang ketiga, qabul, menerima kandungan dari konsekuensi syahadat. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh. Yang kelima, sidiq, jujur dan dapat dipercaya. Yang keenam, mahabbah, kecintaan. Materi yang kedua yaitu Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu punya basis akidah yang jelas, punya kitab suci yang terjaga dan pasti. Agama Islam itu berbeda dengan agama wahyu. Kalau agama budaya lahir tanpa kitab suci atau kitab didirikan kepada buatan manusia. Berbeda dengan Islam, kalau Islam itu kitab sucinya jelas, aturannya diturunkan dan juga ajarannya jelas, basisnya adalah basis ketuhanan. Islam secara bahasa adalah damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, tunduk dan patuh. Sifat utama ajaran Islam yang mencakup menggambarkan kemuliaan, keagungan dan kesempurnaannya. Yang pertama, syumuliyah atau komprehensif, mencakup semua bidang kehidupan. Yang kedua, alamiah atau universal, yaitu berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi setiap suku bangsa tanpa kecuali. Yang ketiga, ilahiyah atau robbaniyah, ajaran Islam bersumber dari Allah. Yang keempat, insaniyah, ajaran Islam sejalan dan sesuai dengan fitrah. Yang kelima, waqi'iyah, ajaran yang bisa menjawab dan memberikan solusi. Yang keenam, wasatiyah, ajaran yang adil yang mempertahankan keseimbangan hidup dunia akhirat, material, spiritual, dan masyarakat. Yang ketujuh, al-wudu, ajaran Islam yang jelas. Yang kedelapan, al-jam'u bainal atsabat wal murunah, kewajiban sholat 5 waktu tidak bisa ditawar, tapi jika dalam perjalanan bisa dijamak. Baik, materi selanjutnya yaitu izzatul Islam wal muslimin. Kata izzah seakar dengan kata aziz yang berarti perkasa, mulia, kuasa, agung, jaya, berkekuatan, dahsyat, tak terkalahkan dan juga lawan dari kehinaan. Jadi istilah izzatul Islam wal muslimin menjelaskan suatu istilah yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin yang menjadi wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Yang pertama itu tauhid, yaitu keyakinan dan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kesyirikan, kerendahan kepada yang selain Allah Ta'ala. Orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Yang ketiga, amal soleh, barang siapa yang menghendaki kejayaan izzah, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Semuanya kepada hanyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Yang keempat, budaya ilmu, menghidupkan ilmu dan budaya adab, karena dengan ilmu dan adab akan
lahir sebuah peradaban yang mulia. Kemudian itu materi selanjutnya, integrasi akidah dan dakwah. Pertama, hubungan akidah dan dakwah. Akidah yang benar mengarahkan tujuan dakwah, yaitu mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Yang kedua, dakwah berfungsi menjaga, menanamkan, dan menguatkan akidah dalam diri individu dan masyarakat. Yang ketiga, dakwah tanpa akidah yang lurus bisa menyimpang, sedangkan akidah tanpa dakwah menjadi pasif. Selanjutnya, bentuk integrasi akidah dan dakwah. Yang pertama, dakwah berbasis tauhid, yaitu setiap materi dalam dakwah menanamkan keimanan kepada Allah sebagai pusat kehidupan. Yang kedua, keteladanan akhlak. Akidah tercermin dalam perilaku dai seperti jujur, amanah, dan santun. Yang ketiga, dakwah dengan ilmu, yaitu akidah yang kuat melahirkan dakwah yang argumentatif dan tidak emosional. Yang keempat, menjawab tantangan zaman. Akidah menjadi filter dalam menghadapi sekularisme, materialisme, dan pemikiran menyimpang. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu aliran mazhab akidah. Nabi SAW telah menyampaikan satu nubuah atau kenabian tentang akhir zaman, terpecahnya umat manusia, khususnya terkait akidah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, 72 golongan untuk orang Nasrani, dan 73 golongan untuk umat Rasulullah SAW. Kelompok yang selamat dari 73 golongan tadi ialah golongan atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyerupai Rasulullah tetapi tidak menyerupai sahabat Nabi. Ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yaitu golongan Syiah, ia menyerupai Rasulullah tetapi mengkafirkan para sahabat. Ada juga Khawarij, ia lebih parah lagi karena mengkafirkan semuanya kecuali hanya kelompoknya saja. Ada 3 model cara bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, mazhab Ahlul Athar, mazhab yang dikenal dengan mazhab Ahlul Hadis atau Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, Asy'ariyah atau Abul Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga, Al-Maturidiyah atau Abu Mahsyur al-Maturidi. Semua ini disepakati oleh para ulama dalam masalah akidah. Ajaran Khawarij itu yang melakukan dosa besar itu sudah dianggap kafir. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika orang yang melakukan dosa besar itu tetap Islam walaupun fasik. Bagi Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu masih mukmin kecuali syirik. Materi selanjutnya yaitu bahaya liberalisasi akidah ibadah syariah. Yang pertama, liberalisasi sebagai sistem pemikiran, yaitu liberalisasi dapat dikatakan memperoleh bentuk yang jelas pada abad ke-18 yang dikenal sebagai zaman perencanaan, zaman akal budi. Yang kedua, makna liberalisme, sebuah sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu, kelompok mayoritas, dan bangsa-bangsa. Yang ketiga, diktum liberalisme, akal bukan lagi iman seperti sebelumnya, dianggap sebagai satu-satunya instrumen yang benar untuk membimbing manusia dalam pelayanan penemuannya. Yang ketiga, liberalisme di Indonesia. Wacana Islam liberal mulai menyorot perhatian publik sekitar pertengahan tahun 2000-an. Seiring dengan terbentuknya jaringan Islam liberal yang banyak melemparkan ide provokatif mereka ke ruang publik lewat media cetak ataupun elektronik. Baik, materi selanjutnya yaitu mewaspadai aliran sesat. 10 kriteria tentang masalah aliran-aliran sesat khususnya di Indonesia. Panduan ini bertujuan supaya umat Islam mengetahui dan mewaspadai aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Siapapun yang masuk dalam kriteria ini, maka dia menyimpang dari ajaran Islam yang lurus. Yang pertama, mengingkari dari salah satu dari rukun iman yang 6. Contohnya, rukun iman pertama, iman kepada Allah. Nah, ada orang yang tidak beriman atau tidak percaya kepada Allah, maka ia disebut menyimpang. Bisa disebut ateisme atau komunisme dan kawan-kawannya.
dan juga mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5. Contohnya, misalkan sudah ada dianjurkan melaksanakan sholat, haji bagi yang mampu. Nah, dia tidak mau melaksanakannya, maka orang itu berarti telah menyimpang. Yang kedua, mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu setelah Nabi SAW, maka ia itu termasuk aliran yang menyimpang. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kitab suci yang terakhir. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan ilmu-ilmu tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi SAW. Yang ketujuh, menghina atau melecehkan kerendahan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, percaya atau meyakini adanya nabi baru atau nabi palsu setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang kesepuluh, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariat. Materi selanjutnya yaitu implementasi keteladanan Rasul SAW. Kurang sempurna atau tidak sempurna jika hanya menaati perintah Allah Ta'ala harus disandingkan dengan kita menaati Rasulullah SAW. Juga begitu sebaliknya. Yang pertama, menjauhi semua yang beliau larang. Maksudnya kita harus menjauhi semua perkara yang Rasul larang dan Rasul tidak suka. Yang kedua, membenarkan semua perkara yang telah beliau kabarkan, yaitu kita harus percaya dengan hadis-hadis dan sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali apa yang telah ia syariatkan. Maksudnya, dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dari tuntunan sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang keempat, mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat manusia. Materi selanjutnya yaitu wasatiyah dalam akidah. Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya demikian itulah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Tujuannya supaya kalian itu menjadi syahadah atau saksi atas seluruh manusia dan Rasul di atas kalian sebagai saksi. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan ummata wasata artinya umat pilihan, umat yang adil, sehingga menjadi seorang muslim itu harus seimbang dan adil dalam segala urusan. Seimbang dalam urusan akidahnya, juga seimbang dalam muamalahnya. Dalam wasatiyah ini akan berkaitan dengan agama, nanti masuk dalam kategori himayatuddin. Ya, jadi agama itu bisa terjaga dengan wasatiyah, rasa takut atas azabnya Allah dan rasa harap terhadap ampunan Allah itu harus seimbang. Baik, materi selanjutnya yaitu alam gaib dan kebangkitan. Pertama, alam gaib adalah perkara yang tidak terlihat tetapi harus diimani. Contohnya yaitu Allah SWT, malaikat, jin, iblis, dan setan, hari kiamat, surga dan neraka, alam kubur atau barzah. Yang kedua itu kebangkitan adalah keyakinan bahwa manusia akan hidup kembali setelah mati. Tahapan kebangkitan yang pertama yaitu manusia mati dan berada di alam kubur. Yang kedua, malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Yang ketiga, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang kelima, diadili atau hisab dan ditentukan balasannya. Keduanya termasuk bagian penting dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Selanjutnya yaitu materi hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Adapun macam-macam hari kiamat, pertama kiamat sugro atau kecil, kedua kiamat kubro atau besar. Ada pula tanda-tanda hari kiamat. Pertama, tanda kecil, banyak terjadi kemaksiatan, hilangnya kejujuran, maraknya kebohongan, waktu terasa cepat berlalu.
Yang kedua, tanda besar, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adapun kehidupan setelah kematian. Yang pertama, alam barzah, yaitu kehidupan setelah mati dan sebelum hari kebangkitan. Yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitannya manusia dari kubur. Yang ketiga, yaumul mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia. Yang keempat, hisab, hari perhitungan amal perbuatan. Yang kelima, mizan, penimbangan amal baik dan buruk. Yang keenam, sirat, jembatan yang harus dilalui menuju surga atau neraka. Yang ketujuh, surga dan neraka. Yang kedelapan, surga, balasan bagi orang beriman dan beramal soleh. Yang kesembilan, neraka, balasan bagi orang yang ingkar dan berbuat dosa. Adapun materi selanjutnya yaitu perkara yang bisa membatalkan akidah. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah, atau yang dimaksud menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mengingkari rukun iman. Contohnya seperti tidak percaya kepada Allah, tidak percaya malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari kiamat, atau takdir. Yang ketiga, mendustakan atau menghina ajaran Islam. Contohnya menghina Allah, Rasul, Al-Quran, atau ajaran Islam, menganggap hukum Allah tidak benar atau tidak pantas. Yang keempat, meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Misalnya, meyakini hukum buatan manusia lebih adil daripada hukum Allah. Yang kelima, menghalalkan yang jelas-jelas haram. Contohnya, menghalalkan zina, riba, khamar, atau perjudian, padahal sudah jelas keharamannya dalam Islam. Yang keenam itu murtad, keluar dari Islam. Yang ketujuh, percaya kepada dukun, ramalan, atau sihir. Yang kedelapan, berpaling total dari agama Islam. Maksudnya, tidak mau belajar, mengamalkan, peduli terhadap ajaran Islam sama sekali. Baik, itu saja semua penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.